Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi pendapatan dalam Islam. Yang pertama yaitu ada pengertian distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum kepada pihak yang berhak menerima, dan umum meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada dalam Islam. Terdapat dua sistem distribusi dalam Islam, yakni yang pertama yaitu distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar, dan yang kedua sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Selain itu ada beberapa konsep Islam yang terdapat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan distribusi pendapatan. Satu yaitu kedudukan manusia yang berbeda antara satu dengan yang lain merupakan kehendak Allah. Maksudnya Allah telah menciptakan makhluknya sebagai pemimpin di muka bumi, dan Allah yang telah menjadikan derajat manusia itu berbeda-beda. Ada yang kaya dan ada pula yang miskin. Supaya hal itu dapat dijadikan sebagai suatu ujian, lalu Allah memberikan balasan atau amal yang dilakukan di dunia, sehingga manusia tidak dapat menentukan dirinya berada di dalam posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah, karena yang menentukan hanyalah Allah. Yang kedua yaitu pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat, yang artinya pemerintah tentunya juga memiliki peranan penting dalam hal pendistribusian kekayaan kepada masyarakat, bahwa di dalam harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian, atau orang miskin yang malu untuk meminta-minta. Yang ketiga, ada Islam menganjurkan untuk membagikan harta lewat zakat, sedekah, infak, dan lainnya guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial. Allah menganjurkan bagi orang-orang yang mampu atau orang kaya untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang kurang mampu melalui zakat, infak, dan sedekah agar terjadi keseimbangan antara keduanya. Dan yang selanjutnya yaitu ada dampak yang ditimbulkan dari distribusi pendapatan yang didasarkan atas konsep Islam sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam konsep Islam, perilaku distribusi pendapatan masyarakat merupakan bagian dan bentuk proses kesadaran masyarakat dalam pendekatan diri kepada Allah. Yang selanjutnya nomor 2 yaitu seorang muslim akan menghindari praktek distribusi yang menggunakan barang-barang yang dapat merusak masyarakat. Nah, yang ketiga dari dampaknya yaitu negara bertanggung jawab terhadap mekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok atau kepentingan golongan, apalagi kepentingan perorangan, dan juga memastikan agar jangan sampai sektor publik jatuh ke tangan perorangan maupun kelompok. Yang terakhir dari dampak yaitu yang keempat, negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas publik yang berhubungan dengan masalah optimalisasi distribusi pendapatan seperti sekolah, rumah sakit, taman kerja, perumahan, jalan, dan sebagainya. Sektor publik ini menjadi tanggung jawab negara dalam rangka menjaga dan membentuk tanggung jawabnya terhadap rakyat.